Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai habis kesabaran terhadap Iran. Amerika Serikat mengancam Iran agar segera membuat kesepakatan. Perang antara Amerika Serikat lawan Iran sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, sebab pertemuan yang digelar untuk mediasi pun belum juga menemui titik temu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesabarannya terhadap Iran mulai habis. Trump mendesak Iran untuk segera membuat kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat 15 Mei usai membahas perang Timur Tengah dengan China. Trump bersikeras Iran tak boleh lanjutkan pengayaan uranium walau untuk tujuan damai. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Araghchi juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRIC di New Delhi, India. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجه‌اش رو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن با همون زبان بهشون. Iran dan Amerika Serikat berunding di Pakistan untuk membahas perdamaian, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Terbaru, Iran ajukan syarat perdamaian namun ditolak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Amerika Serikat menghentikan operasi dua militer yakni Epic Fury dan Project Freedom. Epic Fury dihentikan karena diklaim sudah mencapai target, sementara Project Freedom atau pembebasan kapal di Hormuz dihentikan sementara. Amerika Serikat resmi hentikan operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lain dan dipastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pete Hegseth juga nyatakan operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Sementara itu baru 2 hari digelar, Amerika hentikan sementara operasi Project Freedom, pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz pada 6 Mei lalu. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika Serikat tidak akan membuka blokade dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Sementara itu, peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali Idrus menilai dalam kunjungan ke China, Amerika gagal membujuk China untuk menekan Iran terkait perang di Timur Tengah. Trump juga dianggap gagal menekan China.
rencana Amerika Serikat ataupun pernyataan Trump yang berencana untuk melakukan serangan kembali kepada Iran ini terjadi karena kegagalan Donald Trump untuk membujuk Xi Jinping, Presiden Cina, untuk menekan Iran. Dalam pertemuan kemarin kalau kita lihat ya, upaya Amerika Serikat mendikte Cina itu gagal total. Cina ternyata tidak terkena bujuk rayu ya, akal bulus dari Donald Trump untuk kemudian menekan Iran, memastikan Iran itu tidak punya fasilitas nuklir, itu tidak terjadi. Memang Cina setuju Iran itu tidak boleh punya senjata nuklir, tetapi Cina tidak pernah mengatakan bahwa Iran sama sekali tidak punya nuklir. Nah, itu dua hal yang berbeda dan itu terbukti gagal. Dan kemudian Donald Trump juga gagal menekan Cina untuk kemudian memaksa Iran membuka Selat Hormuz walaupun ada blokade Amerika Serikat. Karena Iran ini pinter. Dia sebelum pertemuan antara Cina dengan Trump ya, Xi Jinping dengan Trump, Iran itu membuka Selat Hormuz bagi puluhan kapal-kapal Cina yang selama ini terdampar di Selat Hormuz. Itu dibuka. Hingga kemudian kan tidak lagi relevan kalau kemudian Trump mengatakan minta Xi Jinping untuk membuka Selat Hormuz. Xi Jinping bilang, loh itu sudah dibuka kok, Iran tidak menutup semuanya. Iran itu tetap memberikan kapal-kapal yang mau lewat di sana selama tidak memusuhi Iran. Sekarang yang terjadi kan Xi Jinping itu justru menekan Amerika Serikat bahwa Anda itu tidak boleh lagi melakukan blokade di Selat Hormuz karena Iran sendiri sudah membuka. Nah, itulah karena dia frustasi, dia sudah putus asa, desperate, maka kemudian Netanyahu dan Donald Trump kemudian menggulirkan kembali upaya untuk melakukan serangan kepada Iran. Bahkan yang terbaru ini Mbak Siva tadi itu operasi Sledgehammer, itu operasi Palu Godam. Ini apa sih bedanya sama Epic Fury? Nah, kalau ini bisa jadi Amerika itu bisa lebih brutal lagi, lebih kencang lagi melakukan serangan. Dan Netanyahu sekarang sudah mempersiapkan upaya untuk melakukan serangan Iran dari dua hal. Pertama dari Tel Aviv itu sendiri akan ada upaya kembali serangan kepada Iran dan kemudian dari Uni Emirat Arab karena Israel sudah menyuplai kebutuhan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Jika kemudian nanti diserang oleh Iran, itu bisa ditangkal dari sistem pertahanan udara Israel yang diberikan kepada Uni Emirat Arab. Aktivis pro-Palestina memblokir jalur kereta api barang utama yang terhubung ke Pelabuhan Rotterdam pada hari Sabtu waktu setempat. Free Palestine! Free Palestine! Blocking the office for night for the 8th day in a row. Para pengunjuk rasa berbaring dan duduk di rel kereta api, membakar suar, berbicara melalui megafon, dan meneriakkan slogan-slogan. Sejumlah demonstran bahkan merantai diri mereka ke rel saat polisi bergerak untuk menyingkirkan dan menangkap para pengunjuk rasa. Polisi pun akhirnya memborgol sejumlah demonstran dan menyeret mereka menjauhi rel kereta. Di antara peserta terdapat satu demonstran harus ditandu. Ketika diamankan, polisi langsung menggeledah para demonstran dan membawanya ke kantor kepolisian setempat. Diketahui Pelabuhan Rotterdam adalah pelabuhan laut tersibuk di Eropa dan pusat logistik utama untuk transportasi barang di seluruh benua. Sementara itu di Austria, para demonstran turun ke Jalan Wina pada hari Sabtu waktu setempat. Mereka memprotes partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Sejumlah warga Wina, Austria, pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kerumunan orang berteriak menolak partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Mereka menilai tidak ada tempat untuk orang yang mendukung genosida. I believe that Israel is committing a genocide, and I know for a fact that Israel is waging an illegal war against Iran right now. So just the same as we don't allow Russia to participate, we also shouldn't allow Israel to participate. There just should be the same standards should go for everyone. I feel ashamed for Austria, I feel ashamed for Europe as a whole, and I feel ashamed for us as a people, because I am convinced that we as Europe have the task to stand up against these things, and we should protest them in every way, shape or form, as states and as people. You have to stand up against any human rights violations and against aggressive wars by any state. Austria should immediately, or the EU should immediately seize the cooperation agreement between the EU and Israel.
Babak final kontes ini akan menampilkan peserta dari 25 negara. Kontes ini berlangsung di Wina setiap Sabtu malam. I would say it's not only singing. Everyone knows it's political and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, justifying that genocide. And that's obviously reason enough to protest against that. Selain Austria, negara Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia juga memboikot kontes tersebut karena partisipasi Israel. Dan 3 stasiun televisi besar menolak menayangkan acara musik langsung yang terbesar di dunia tersebut. Mereka pun menyerukan Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian kerjasamanya dengan Israel. Demonstran menekankan bahwa blok tersebut harus menentang setiap pelanggaran hak asasi manusia dan perang agresif oleh negara manapun. Massa dari berbagai negara turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Hari Nakba menjadi pengingat bahwa di era modern masih ada penjajahan seperti yang terjadi di Palestina. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Milan, Italia untuk memperingati Hari Nakba ke-78 tahun. Massa membawa bendera Palestina dan Lebanon serta membawa spanduk Gaza melawan sebagai bentuk solidaritas terhadap agresi militer Zionis Israel yang masih terus berlanjut di Gaza. Massa menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Sementara itu, aksi serupa juga berlangsung di Dublin, Irlandia. Puluhan ribu massa turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Massa membawa bendera Palestina sambil menyerukan pembebasan untuk Palestina. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa banyak warga Irlandia yang menunjukkan solidaritas bagi warga Palestina. Only recently I learned about Nakba, only in the last 10 years, which is a tragedy, you know. I should have known about that a long time ago, you know. So it's good that I'm here, you know. Solidarity with other members of humanity that are suffering, you know. And I mean, I know exactly how the people are suffering. I've followed it for 2.5 years. And in southern Lebanon now as well, you know. Hari Nakba diperingati setiap tanggal 15 Mei. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang tragedi pengusiran massal warga Palestina setelah berdirinya Israel di tahun 1948. Peristiwa ini menyebabkan ratusan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Sementara itu, ratusan orang berpawai pada peringatan ke-78 Nakba di Argentina dan Uruguay. Mereka berkumpul untuk mengecam pelanggaran hak-hak rakyat Palestina oleh Israel. Ratusan orang berpawai pada peringatan ke-78 Nakba di Buenos Aires, Argentina. Mereka berpawai pada hari Jumat untuk mendukung rakyat Palestina untuk memperingati pengusiran massal warga Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Para demonstran terlihat meneriakkan slogan dan membawa bendera Palestina hingga spanduk bertuliskan Gaza melawan anti-Zionis, bebaskan Palestina. Mereka menuntut diakhirinya serangan di Gaza dan penghentian agresi militer Israel. Hoy estamos movilizándonos al aniversario 78 de la Nakba, repudiando la utilización del genocidio como un método sistemático de Israel en contra del pueblo palestino. Hoy nos movilizamos exigiendo el fin del genocidio y que toda la población de Palestina que ha sido expulsada durante años se le garantice el derecho al retorno a sus tierras originarias, y acompañamos a la flotilla global Sumud que sigue navegando hacia Gaza buscando romper el cerco con el cual Israel utiliza el hambre como un método de guerra. Selain di Argentina, pawai peringatan Nakba juga dilakukan di Montevideo, Uruguay. Ratusan orang berpawai pada hari Jumat untuk memprotes genosida di Palestina. Mereka berpawai dimulai dari balai kota dan berakhir di lapangan kemerdekaan sambil membawa spanduk-spanduk kecaman pelanggaran hak-hak rakyat Palestina oleh Israel. Diketahui setiap tahun pada tanggal 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba yang menandai pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948. Aktivis Perancis mengibarkan bendera Palestina di Menara Eiffel, Paris.
Aksi mengibarkan bendera Palestina ini sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina di tengah perang yang berlangsung di Gaza. Selain itu, aktivis Perancis juga mengutuk keras atas serangan yang terus dilakukan kepada warga Palestina. Akibat perang Israel dan Palestina, ratusan ribu jiwa tewas akibat perang. Pemirsa, kondisi gelombang tinggi serta angin kencang mengiringi pelayaran kapal-kapal global Sumut Flotilla yang sedang melakukan pelayaran ke Gaza. Sedikitnya 11 dari 59 kapal yang berlayar terpaksa harus berjalan menepi karena mengalami gangguan mesin. Lebih dari 24 jam, armada laut global Sumut Flotilla mengarungi Laut Mediterania menuju Gaza. Sebagian kapal harus menepi untuk melakukan pemeriksaan mesin kapal. Dari 59 kapal yang berlayar, 11 kapal mengalami gangguan mesin serta kerusakan pada layar kapal akibat hembusan angin kencang. Ganasnya ombak serta hembusan angin juga membuat mesin pada kapal harus bekerja ekstra keras. Diperkirakan perjalanan kapal global Sumut Flotilla sudah menempuh jarak sekitar lebih dari 200 km dari lepas pantai Maramis, Turki. Pemirsa, 24 jam lebih kami sudah mengarungi lautan Mediterania setelah lepas dari pantai Marmaris Turki kemarin, dan tingginya ombak serta kencangnya angin membuat beberapa kapal global Sumut Flotilla harus berhenti sejenak untuk melakukan pemeriksaan pada mesin-mesin kapal. Perjuangan kami tentu saja tidak lebih berat daripada perjuangan rakyat Gaza untuk menahan hidup, untuk bertahan hidup, untuk kembali merdeka dari jajahan Zionis Israel. Rahendro Herubowo melaporkan.